Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Sulastri dari program studi Perbankan Syariah dengan NIM 20230501102084. Analisis supply dan demand memiliki peran penting dalam mengetahui keseimbangan antara penawaran dan permintaan di pasar, sehingga dapat menjadi dasar dalam menentukan kelayakan suatu usaha. Selain itu, analisis peluang usaha membantu pelaku bisnis dalam mengidentifikasi serta memanfaatkan kesempatan yang ada, sehingga usaha yang dijalankan memiliki potensi untuk terus berkembang. Proyeksi penjualan juga menjadi bagian penting karena digunakan untuk memperkirakan pendapatan di masa depan, serta mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih tepat. Selanjutnya, analisis SWOT. Ini berfungsi sebagai yang pertama untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi usaha sehingga strategi yang disusun menjadi lebih efektif. Analisis pesaing juga sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi persaingan serta menentukan posisi usaha di pasar agar mampu bersaing secara optimal. Dan yang terakhir, marketing mix dan marketing strategi menjadi faktor yang penting dalam menarik minat konsumen melalui pengelolaan produk, harga, distribusi, dan promosi yang lebih tepat sehingga dapat meningkatkan penjualan dan keberhasilan usaha secara keseluruhan. Selanjutnya, aspek teknis produksi dan teknologi merupakan bagian yang sangat penting dalam studi kelayakan bisnis. Aspek ini mencakup berbagai faktor seperti desain produk, proses produksi, pemilihan lokasi, tata letak fasilitas, serta penggunaan teknologi yang tepat. Ini mengacu pada perencanaan teknis yang baik yang akan menghasilkan sistem produksi yang efisien, mampu menekan biaya, serta meningkatkan kualitas produk. Selain itu, penggunaan teknologi yang sesuai dapat mempercepat proses produksi, meningkatkan daya saing di perusahaan pasar. Dengan demikian, analisis aspek teknis tidak hanya menentukan kelancaran operasional usaha, tetapi juga berperan besar dalam mengurangi risiko kegagalan bisnis dan meningkatkan peluang keberhasilan usaha secara keseluruhan. Selanjutnya, aspek sosial dan aspek ekonomi. Aspek sosial merupakan hubungan dengan masyarakat, kemampuan melakukan interaksi dengan masyarakat, dan target kontribusi dengan sesama kehidupan. Nah, kehidupan sosial sangat penting agar hidup menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. Kita tidak bisa hidup tanpa interaksi dengan lingkungan dan sesama kehidupan. Meluangkan waktu bersama orang-orang di sekitar kita dengan terlibat dalam kegiatan lingkungan seperti kerja bakti di sekitar rumah, bersilaturahmi dengan saudara, sahabat, dan tetangga. Interaksi sosial adalah suatu kehidupan bersama di dalam masyarakat, bertemunya seorang dengan orang lain atau kelompok lainnya, kemudian berbicara dan memberikan argumentasi kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dampak positif dan negatif aspek sosial dan aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi dan sosial yang dijalankan setiap usaha pasti akan memberikan dampak dari lingkungan sekitar maupun pelaku usahanya sendiri. Pendapatan akan meningkat bagi masyarakat yang melakukan investasi, dan pemerintah sendiri mendapatkan kontribusi sumber pendapatan daerah. Dan juga pusat dari dampak adanya aspek ekonomi dan sosial ini, adanya sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti jembatan, pembangunan jalan, listrik, dan sarana lainnya merupakan dampak positif dan dari aspek sosial secara umum. Jadi, dalam aspek ekonomi dan sosial yang perlu ditelaah, apakah jika usaha atau proyek yang dijalankan akan memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial kepada berbagai pihak atau sebaliknya. Oleh karena itu, aspek ekonomi dan sosial ini perlu dipertimbangkan karena dampak yang ditimbulkan nantinya sangat luas apabila salah dalam melakukan penilaian. Dampak positif dari aspek sosial seperti menciptakan lapangan kerja, yang kedua peningkatan keterampilan, yang ketiga meningkatkan standar hidup, dan yang keempat pembangunan sosial. Sedangkan dampak negatif dari aspek sosial yaitu yang pertama pengangguran, kedua pengikisan sosial, ketiga konflik sosial, dan yang keempat pergeseran keyakinan, dan yang terakhir penurunan kualitas lingkungan. Adapun dampak positif dari aspek ekonomi yang pertama pertumbuhan ekonomi, kedua mengurangi kemiskinan, ketiga peningkatan pendapatan daerah, keempat diversifikasi ekonomi, dan yang kelima daya saing peningkatan. Adapun dampak negatif dari aspek ekonomi yang pertama kebocoran ekonomi, monopoli, dan eksploitasi data sehari-hari. Oleh karena itu, aspek ekonomi dan sosial merupakan bagian penting dalam studi kelayakan bisnis. Aspek ekonomi berkaitan dengan peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, peningkatan PDRB, PAD, serta pendapatan nasional. Sedangkan aspek sosial berkaitan dengan dampak terhadap demografi, budaya, dan kesehatan masyarakat. Suatu usaha dikatakan layak apabila mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata serta meminimalkan dampak sosial negatif bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya, aspek lingkungan merupakan bagian penting dalam studi kelayakan bisnis karena menentukan keberlanjutan usaha. Kegiatan bisnis dapat menimbulkan dampak negatif seperti pencemaran dan limbah berbahaya. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang baik melalui teknologi ramah lingkungan, pengelolaan limbah, serta penerapan AMDAL. Dengan adanya analisis lingkungan yang baik, bisnis tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan.
Selanjutnya, kegiatan usaha memiliki dampak besar terhadap lingkungan, baik positif maupun negatif. Dampak negatif seperti pencemaran dan kerusakan lingkungan perlu dikendalikan melalui pengelolaan limbah yang baik. Limbah berbahaya dapat mengancam kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan jika tidak ditangani dengan benar. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dari pelaku usaha untuk menerapkan teknik produksi yang ramah lingkungan serta melakukan pengelolaan limbah secara efektif. Upaya ini penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan kehidupan di masa depan. Nah, untuk materi terakhir, manajemen proses pembiayaan pada bank syariah merupakan rangkaian kegiatan yang terintegrasi mulai dari penyaluran dana, dokumentasi administratif, hingga pengawasan. Proses penyaluran dana harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai prinsip syariah agar pembiayaan tepat sasaran dan risiko dapat diminimalkan. Dokumentasi administratif berperan penting sebagai alat pengendalian, bukti hukum, serta penunjang hukum transparansi dalam setiap tahap pembiayaan. Sementara itu, pengawasan penyaluran dana menjadi kunci dalam memastikan penggunaan dana sesuai tujuan serta menjaga kualitas pembiayaan. Dengan demikian, ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan harus dikelola secara optimal agar dapat meningkatkan efektivitas pembiayaan, meminimalkan risiko, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Baik, mungkin itu saja penjelasan materi dari kelompok 1 sampai 6. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.